Aep Rudiansah. Aep, kemana kamu sekarang? Kok nggak berani nongol lagi? Mengapa saya yakin Peggy ini akan bebas? Nah, saksi, kalau saya jadi polisi, jadi penyidik sekarang ini, yang saya perdalam adalah Aep. Kenapa? Adanya nama 11 nama itu berasal dari berita acara Rudiana. Rudiana tidak ada di TKP. Rudiana dari mana? Pasti dari Aep. Nah, di video ini kembali celotehan Bu Widya tuh yang menanyakan kabar Aep setelah menjadi saksi kemarin. Tanpa banyak bacot lagi, nih dia videonya. Yuk sikat. Aep Rudiansah. Aep, kemana kamu sekarang? Kok nggak berani nongol lagi? Aep Rudiansah. Terus ini ada kombinasi antara Aep dengan Peggy Setiawan nggak? Kalau Peggy Setiawan Cianjur itu kelahirannya Cibungu apa Cibungu gitu, ya kan? Sekolahnya Cibungu. juga tamatan di Cibungu. Masih pada mau ngelak. Nah, saya juga mau menanggapi tentang pengacaranya juga ya, mengenai pengacara yang kemarin pembelaan untuk Pak RT. Dia bilang ada bukti karena orang demo, padahal orang syukuran. Terus ada aspirasi dari anak-anak muda untuk mencari tahu bahwa Pak RT itu bersembunyi di mana. Nah, terus bilang karena alasan si pengacara karena di demo. Ngebohong banget tuh orang ya. Membelain inilah orang-orang kok masih dibelain aja, yang salah masih dibelain ya. Udah tahu Pimbi ini perencanaan dibelain. Yeah. Ya kan, tapi begitulah kalau orang kecil kan, tumpul. Sedangkan Bapak Presiden aja cuma nonton doang kan. Kemana Bapak Presidennya? Nonton kan kasus ini, persidangan seperti apa, ini kasusnya seperti apa, nonton. Kasus ini sejak Bapak Jokowi sudah menjabat 2016 lalu, belum terselesaikan sampai sekarang. Seorang perempuan pula, hak seorang perempuan, hak asasi manusianya di mana? Ya kan? Kasus belum ada yang terungkap. Sementara orang-orang di Indonesia berdebat dari Sabang sampai Merauke, ya kan? Pengacaranya pun juga begitu, membela orang-orang yang menyembunyikan kesalahan, ya kan? Menyembunyikan sesuatu. Yang saya heran ini mantan Bupati Cirebon itu punya satu lagi perempuan nggak sih? Kok sama yang namanya Ibu Ayu juga jarang, ya kan? Harusnya dikorek semua itu. Terus bahan penggugatan si Elsa juga ya, Elsa Sarip. bahan pengelaan untuk Pak RT-nya dibilang katanya ada demo, padahal bukan demo. Pengakuan Elsa Sarip pada saat itu katanya sidangnya terbuka, padahal saksi banyak 10 orang itu tertutup. Tidak tahu mereka memutuskannya seperti apa. Jadi kebohongan udah jelas di situ. Elsa Sarip masih ngotot aja, ya kan? Bu, umur Anda itu nggak berapa lama lagi, Bu. Pertimbangkanlah hak kemanusiaan. Tuhan itu Maha Esa, Maha Adil. Ya, mati mangap nanti, ya. Jangan banyak bohong. Yang namanya pengacara belain yang benar, bukan belain yang bayar, Bu. Ya. Ups. Indonesia kok ini dikit-dikit pakai uang, sehingga nyocos nggak berhentinya. Membelain orang yang bayar, bukan membelain orang yang benar, membelain orang yang bayar. Keuangan yang maha kuasa. Keuangan yang begitu maha kuasa. Kan? Ya, berdebat juga dengan yang namanya Bapak Susno Duaji juga sama, ngotot aja. Ya maklum lah. Ya kita tahu sebelumnya Ibu kan membela juga bandar kan, ya sebagai pengacara seorang bandar dulu kan. Nah jadi udah nggak heran
narkocoy. Nah, mana yang satu lagi pengacara nggak bunyi lagi, sibuk cari panggung di atas derita yang namanya Peggy Setiawan selama ini. Ya, mencari panggung, mencari suara, seakan-akan dia itu berperannya membela rakyat. Ya kan, mencari panggung untuk dia berpolitik di atas deritanya kasusnya Pina, di atas deritanya Peggy Setiawan kuli bangunan, di atas deritanya almarhumah Vina. Jadi ada pengacara yang babunya si Riz itu ya, jadi mencari panggung dalam kasus ini, ya kan, nyinden kesana kemari, lab juga, jadi untuk kesempatan orang berpolitik, ya kan, digunakan untuk mereka mencari panggung, seakan-akan dia berjuang gitu untuk rakyat ini, pret. Jadi dari sinilah kalian mau tahu ya calon-calon pemimpin kalian itu yang mencari panggung di atas derita orang lain. Dari sinilah, ya kan? Banyak yang dikorbankan seumur hidup bahkan, ya kan? Yang saya nggak habis-habis pikir ini Pak RT Pasren ya, tega menjebloskan keponakannya sendiri juga yang tidak bersalah seumur hidup pula. Tidak ada pembelaan, presiden berpangku tangan, nonton aja kasus ini biar aman korupsi gitu Pak. Ya kan, jadi orang dalam kasus ini ribut berdebatan situ sini, jadi aman, nggak ada yang bahas korupsi kan? Ya kan, begitu kan Pak Presiden. Nah jadi apa daya rakyat kecil tidak bisa apa-apa, ditonton aja begitu. Cuman instruksikan, unjuk taring seorang Kapolri dan seorang presiden nggak ada, ya kan? Meminta, orang udah banyak meminta. Cuman jawabnya apa? Begini doang, saya sudah menyampaikan kepada Kapolri, tapi tidak didengar dengan publik, tidak dilihatkan ke publik. Indonesia ingin secara terbuka, transparan, ya kan? Apakah ini kasus ini juga, ya kan, untuk menutupi korupsi juga? Dibuat mencari panggung seseorang calon wali kota, gubernur dan lain-lain, ya kan? Sementara Bapak Jokowi ada perdebatan, ada persidangan seperti ini ya, berdebat sana sini. Yang satu orang udah tidak aktif lagi dalam jabatannya, ya, terus berbusa-busa membela orang-orang yang ingin menjaga marwah Polri karena dia cinta dengan Polri. Sementara presiden dan Kapolrinya diam, melihat, ya, dari TV, bisa dari HP, ya, mungkin tersenyum kali pemimpin kita melihat keadaan seperti ini, ya kan? Itu yang saya nggak habis pikir. Kenapa? Ya seperti ini. Ya, pengacara, pendamping Polda, pendamping Pak Pasren, RT, itu mantan Polres. Hanya saja pakai masker tadinya. Ya kan? Jadi semua dikit-dikit terbuka. Tapi bagaimana ya cekatan seorang Kapolri untuk dalam kasus ini? Bagaimana cekatan seorang presiden dalam kasus ini? Apakah sengaja ini dibuat seperti ini agar rakyat Indonesia ini tidak mengungkit masalah korupsi? Ya. Atau sengaja diungkap kembali seperti ini karena masalah pemilihan umum tidak ramai lagi orang masalah penggelembungan suara. Seperti itu. Ya kan? Yang satu pengacara, yang satu lagi seorang calon gubernur, calon wali kota membuat panggung ya di dalam derita seorang terpidana. Ada yang seumur hidup, ada yang lagi direbutkan. Di mana keadilan buat rakyat kecil ini, Pak Presiden, Pak Kapolri? Di mana? Apa ini disengaja agar menutupi segala korupsi ini atau segala korupsi masalah keuangan pemilu atau segala korupsi masalah bansos atau masalah penggelembungan suara rakyat ini atau masalah dirubahnya undang-undang tentang umur seorang pencalonan? Ini yang diinginkan presiden. Apa nggak boleh kami rakyat ini bicara, Pak, seperti ini?
mempertanyakan hal-hal ini kepada pemimpin kita. Nggak boleh. Terus harus diintimidasi gitu, ya kan? Orang yang mengatakan hal-hal ini, pertanyaan-pertanyaan ini belum pernah dilihatkan ke publik ini, salah kami menanyakan hal-hal yang seperti ini. Permainan-permainan pemerintah seperti ini, permainan-permainan pejabat seperti ini diperlihatkan dalam generasi muda saat ini. Diajarkan semua rakyat kecil, rakyat menengah ke bawah ke atas itu berbohong. Semua pada dilindungi. Di mana keadilan seorang presiden melindungi rakyatnya? Di mana? Saya tanya, di mana keadilan seorang presiden katanya mempertaruhkan jiwa raganya untuk rakyat? Nah, gimana menurut kalian, gengs? Mengapa saya yakin Peggy ini akan bebas? Nah, saksi, kalau saya jadi polisi, jadi penyidik sekarang ini, yang saya perdalam adalah aib. Kenapa? Adanya nama 11 nama itu berasal dari berita acara Rudiana. Rudiana tidak ada di TKP. Rudiana dari mana? Pasti dari Aib, sama siapa lagi satu? Dede. Ya. Sama satu lagi Mel. Ini yang harus diperiksa. Rudiana diperdalam, dari mana dapat nama 11 ini? Karena ada di berita acara Rudiana. Terus Aib dari mana tahu 11 ini? Ngasih tahu Rudiana. Kemudian Dede dari mana? Jangan-jangan ini pelakunya. Dan saya tidak duduk ya. Jangan-jangan si Aib ini pelakunya. Kok dia bisa tahu persis? Ini saya curiga besar. Mudah-mudahan Aibnya nggak lari. Bisa jadi pelakunya itu Aib. Nah ini kalau saya berversi sebagai penyidik, saya kembali ke titik nol. Jadi menyidik si Peggy ini yang ditangkap sekarang ini harus kembali ke titik nol, jangan diambil di tengah. Cari CCTV itu, sudah ada CCTV. Anak buah Rudiana mengatakan sudah disita CCTV itu. Jangan, kenapa tidak dibuka? Atau jangan-jangan sudah dibuka? HP ini yang masih ada. Kalau sperma udah susah lah, jujur. Darah udah susah lah, taruhlah. Nah, ini HP akan berbicara. Ayo, bangsa Indonesia, HP akan berbicara. Kemudian CCTV akan berbicara. Ada sekian CCTV disita, kenapa nggak dibuka? Terus, kenapa tidak diperdalam siapa namanya Aib yang tahu persis ini? Jangan-jangan si Aib ini pelaku. Iya. Terus, siapa yang mirip Peggy Setiawan ya? Yang mana itu, yang di Cianjur? Kenapa dia nggak diperiksa? Sudah diperiksa? Nah, gimana menurut kalian, gengs? Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini dan nonton sampai selesai. Semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungannya. Amin. Bantu dukung channel kami dengan cara like, comment, and subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng ikonnya ya, agar kalian mengetahui konten-konten terbaru yang kami update tuh. Dan buat kalian yang ingin pembahasan lain di channel ini, silakan aja tulis aja di kolom komentar ya. Nanti kalau gue mampu, gue bahas pembahasan tersebut di channel ini. Terima kasih. Sekian horor kali ini. Semoga Anda terhibur. Gue Randy di sini pamit undur diri. Bye.